Selamat malam. Kita dari ini malam ya. Kalau orang ngomong semangat pagi. Semangat pagi. Gue malas nih. Jadi bawaannya agak santuy. Kita nyebutnya selamat malam, sahabat behind the scene, atau enggak kita nyebutnya di Indonesia di balik layar. Kita kedatangan 2 tamu spesial. Which is masih teman-teman gue juga. Tapi yang spesialnya hari ini ditemenin sama Bapak Ivan. Gue nyebutnya Pak Ivan, Bang Ivan. Aduh, Ivan aja lah. Kita kan masih muda ya. Panggil nama. Panggil nama aja. Biar akrab panggil nama. Biar akrab dong. Ivan. Ada Bang Ivan, ada Bang Ogi. Ya, mereka senior gue nih di industri ini. Gitu ya. Kita ngomong ini karena kita kerja bareng juga di event. Kemudian kita kerja juga di sisi musikalitasnya ya. Kita belajar banyak musik. Mereka banyak inspire gue nih mengenai musik-musik yang terkini, bahkan yang terlampau. Terkini udah bosan ya, jadi terlampau. Oke, mungkin gue mulai sama Bang Ogi dulu nih Bang. Kenapa gitu, mau kemari? Ya pertama selain deket ya, Iya. terus juga kita kan memang ya lumayan lah bayarannya. Ini kan kita Cukup kadang lah ya, untuk kalau mengisi Ramadan. Amplopnya juga males gitu kan. Betul. Ya, begitu sih. Supportnya dari sistemnya dari amplop berarti. Iya, tetap. Oke, sebenarnya gue penasaran nih, belakangan ini kan banyak orang berkecimpung di dunia musik tuh selalu ke depan gitu nih ya. Akhirnya genre musiknya juga meningkat ke EDM lah, kemudian progresif, kemudian mix segala macam. Gue mau balik lagi ke belakang nih, zaman kita masih hype-nya dengan musik dan sebelum pandemi eranya gitu. Di situ musik itu bisa menjadikan sebuah memori. Kadang-kadang kita kalau dari musik juga ada kayak Ada kenangan. kayaknya gue waktu di sama si itu nih gitu, ya kan? Itu yang menyebabkan Ada kilatan-kilatan. Iya, ada spot gitu ya. Nah, gue ngarepin apa sih sebenarnya yang membuat musik zaman dulu tuh bisa dikenang, sementara yang sekarang tuh hanya sekedar bisa nyanyiin lagu, joget-joget udah hilang. Oh, kalau menurut gue sih sekarang karena terlalu gampang untuk bisa rekaman, terus juga bisa ngerilis lagu-lagunya gitu. Jadi mungkin lebih nggak ke filter lah gitu. Jadi terlalu rame ya. Terus tapi ini ya, maksudnya positifnya tuh orang jadi banyak pilihan gitu. Benar. Mau musik nggak, yang dulu dibilang musik nggak laku terus jadi laku, yang musik laku jadi nggak laku gitu. Karena kita ngobrolnya algoritma. Gitu. Algoritmanya tuh susah ngebacanya. Iya ya, saking banyaknya. Terus sekarang lo bisa upload begitu saja ke Spotify kan? Iya. Nggak ada. Gak harus nunggu berbulan-bulan ya. Betul. Hitungan 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Bisa Udah bisa rilis Makin langsung. aneh aja ya sekarang dunia. Nah, gue tuh penasaran kenapa itu yang menyebabkan kita gampang nginget gitu. Kalau Om Ivan sendiri ada opini mungkin Gimana? di belakang tuh kita kalau dengan musik tuh gampang inget gitu. Apa? musik yang Lirik, dulu. musik yang- Makanya jadi vila-vila cuman bagian refrainnya doang, kadang-kadang dicabut, potong di. Musik dulu itu mungkin dikerjainnya bukan asal kali ya. Di pertimbangannya ya Agama gitu. apa ya? Pertimbangan membuat musiknya, terus teman-teman yang memang berkontribusinya itu gak cuma langsung dikonjuga jadi lagu, emang dipikirin dulu ya. Kalau sekarang itu kan lebih mikirin ke pangsa musik yang lagi tren sekarang gitu. Kalau dulu ya market, kalau dulu itu emang gayanya dia gitu kan. Dan cerita-cerita isian lagu-lagunya pun ya sangat menarik, yang mungkin sekarang itu bisa menjadi kenangan mungkin di masa-masa itu. Kalau sekarang mungkin hanya penggalan beberapa detik untuk jadi potongan di upload di beberapa sosial media gitu. Jauh sih sama yang dulu. Ngejar viral. Berarti di situ ada prosesnya dong. Jadi ada kayak gimana sih musik itu melalui step-step yang sangat pelik ya. Zaman dulu kan pelik ya bikin musik itu ya. Dalam artian lu musiknya masih ngetek dari satu persatu instrumen. Oh, iya. Betul. Ya, eranya analog. Analog. Karena eranya analog itu emang kita tuh main musik itu bersungguh-sungguh ya, beneran ya. Iya. Kalau menurut gua pribadi sebagai pemain musik, main musik itu nggak gampang, susah banget. Dalam artian susah itu bukannya main doang ya Bang ya, bagaimana cara kita nyatukan
perspektif ya. Berarti Sama ada soul ya di situ ya. ada soul. Wajib kalau soul. Bukan dinamika doang gitu kan. Dancer ya kan. Iya. Sebagai dancer. Oke, Koreo. di balik layar ini gue kenalin juga sekaligus Mogi ini praktisi di dunia entertain, juga musik, dia banyak mensuplai beberapa artis kalau kita di event. Ya. Dan dia juga dulu di radio lama, jadi banyak kolega kontribusinya terhadap musik di Indonesia. Sekarang di Bogor ya, Bang ya. Betul. Jadi banyak juga main mensupport para industri musik Bogor. Untuk Bang Ivan sendiri ini dia adalah QC dari gitar bambu di PSN, benar nggak sih? Salah PSN Betul. gitar bambu. PSN akustik gitar bambu. akustik. Jadi spesial untuk akustik doang nih ya? Akustik sih. Ada selain gitar juga ada kecapi, perkusinya ada kahon, ada kendang, ada Kahon juga ada produce? ada Dari konga bambu? dari bambu. Ada violin. Violin tuh kan ini ya? Ya, biola. Bisa dibikin cakcuk juga. Jadi tapi dia tidak ber-M, benar-benar ditodong gitu. Ada. Kalau M itu kan sebenarnya kebutuhan user ya. Mhm. Kalau balik lagi sih, kalau kita bicara gitar itu, lu mau beli gitar harga 1 miliar pun dia nggak akan ngeluarin namanya preamp. Jadi preamp itu adalah kebutuhan stage. Nah, Saat lu manggung, lu tinggal direct aja. Kalau pakai mic kan takutnya ribet ya, todong ya. Dan pada dasarnya kalau M itu lebih kebutuhan selera sih. Lu sukanya yang mid, yang high, yang apa, speaker lebih lah ya. kebutuhan speaker outnya kayak powerful gitu. apa enggak ya Benar. audionya ya. Benar banget. Jadi gitar bambu ini diproduce di PSN dengan menggunakan bahan Bambu, material bambu. Nah, jadi kayak di situ tuh guys. Bambu Jadi, betung. nah, kalau orang kan mikirnya bikin gitar bahannya ada yang bahannya Konoha apa itu? Konoha. Ada sih Apa mahoni? mahoni. Kayu mahoni, kayu apa? Kayu-kayuan lah ya. Iya, nah itu yang saya tahu sih sebetulnya lebih kayak ke variasi kind of woods yang di temper ya, semuanya di press terus segala macam. Ini uniknya udah dibahas ya di Kompas dimanapun semua orang pada ngebahas mengenai proses pembuatan si bambu itu menggunakan benar-benar dari awi ya di bawah. Bener, bambu betung. Jadi bambunya bukan proses kita ada bambu nih, mau kita tebang enggak, tapi memang ada spesifikasi bambu yang memang khusus ya, yang memang sudah berusia dan ada prosesnya cukup lumayan rumit karena memang kita ini dibuatnya 100% handmade ya, tanpa menggunakan mesin-mesin canggih, dan kita menggunakan tradisional handmade berarti ya semuanya ya. Semuanya handmade. Wah, biasanya sih kalau kayak Mercy gitu udah handmade bakalan extraordinary nih Oh, harganya ya. pasti. Wow. Yang bisa dilihat ini teman-teman di sini ya di balik layar biar tahu nih ya. Ini salah satu disebutnya apa ya? Master of work-nya dari si bambu sendiri yang harganya udah hampir nggak ternilai. Mau dijual nggak boleh ya sama si Om ya. Not for sale. Ya kalau harganya cocok boleh bang. Jatuhnya udah mulai kayak ke kolektor tuh ya harga-harganya ya. Butik sih, jatuhnya butik. Oke. Ya. Jadi memang dia hanya untuk dipajang enggak? Dimainkan. Dimainkan, tapi kan dia kualitasnya kelas kolektor gitu kan jatuhnya. Hanya penyuka tertentu kali atau Enggak sih, enggak. emang dipakai di biasa? Ya, pemain biasa juga bisa pakai gitar ini selama dia punya uang ya. Kalau kita sih lihat gitu ya. Jadi gimana waktunya ya? Iya. Gimana waktunya? Kalau waktunya cocok, gas. Gas. Tinggal kapan bisanya bisa Udah sambungin. ada yang nawar berapa? 20 tadi kasih. 25 kali. 25. Belum dikasih juga. 25 belum. Tapi kita ada rate harga sih dari mulai harga 7.500.000. Oh. Ya. Kayak juga ya. Ya dari mulai start awal tuh enggak. Harga kita dari 7.500.000-an kita udah bisa dapetin gitar bambu. Gitu. 7.5K. Oke. Yes. Dari situ beranjak dewasa lah harganya ya. Jadi bisa dipakai bermusik juga, dan yang uniknya adalah nggak banyak ya. Jadi kan produce-nya juga tidak masalah nih berarti. Tidak masalah. Bukan. Tapi kita beberapa udah ada yang ready juga ya Bang ya. Ada beberapa belas lah yang udah ready bisa dibeli. Oke. Karena dia bukan mass product dan memang sangat mengandalkan apa namanya istilahnya apa handcrafted ya. Oke. Jadi ya detailingnya tuh nggak bisa diukur dengan apa style produktivitas pabrik Masal gitu. ya. Ya. Memang masal ya. Ya. Kan kalau mass product satu kali keluar bisa Iya. ratus ribuan ya kan. Kalau ini sebulan paling berapa ya? Sebulan 4 ya. Tuh, maksimal 2.
Karena Maksimal, memang proses labnya yang panjang kan. Dia Ada proses ya, kita menghitung setiap bahan itu ada frekuensi-frekuensi yang memang kita satukan menjadi apa ya? Sebuah kumpulan ya. Sebuah kumpulan frekuensi yang kita satukan, setiap bahan yang sudah disatukan itu akan menentukan dari kualitas gitar tersebut sih. Gitu. Termulai dari bahan topnya, side, backnya, bahkan sampai resonan suaranya kita akan perhitungkan semuanya sih. Oke, tapi untuk kayak standar fretnya, ininya, knob-nya semua ada hitungan-hitungannya memang. Oke. Jadi menggunakan yang standar pabrik kalau yang ini ya? Enggak sih, kalau pabrik itu kan lebih ke kemarin kan Rio juga udah sama ya gitar. Jadi emang kalau standar pabrik itu hanya standar memasang terbentang saja, tapi kalau untuk selera atau actionnya itu di apa ya? Kita stylenya itu lebih ke pro gitar aja sih kalau untuk gitar PSN ini. Jadi udah tinggal jreng, pebble-nya, kenyamanannya semua udah oke. Jadi benar-benar QC power tuh ya di sini ya. Jadi orang bisa ngeliat controlling sistem mengenai si gitar bambunya sendiri. Oke, sekarang flashback kegiatannya nih. Sekarang apa sih Pak Ogi? Kalau gua itu sehari-harinya lebih ke bapak rumah tangga sih sebenarnya. Dancer ya? Ya kalau kegiatan gue sih sebenarnya lebih di event, produksi event, dan ya belakangan terjun manage sebuah band lah gitu dari dari Bogor gitu. Ya nanti juga kita undang mereka buat jadi bintang tamu di sini ya. Nah itu enak tuh. Ya. Kali aja mau geser kemarin pelan-pelan. Bisa. Bisa. Ya, Gimana sendiri daily workingnya tetap masih masih promosiin gitar bambu. Iya, beauty advisor. Atau beauty ambassador. Beauty ambassador. Ya sambil main-main musik di beberapa tempat juga, showcase kecil. Ya gig sambil jualan gitar bambu juga kan pasti dimainkan ya? Pasti. Kan ngedempetnya sama kita gitu kan soalnya. Dan ya dia minim feedback kalau misalkan terpasang oleh preamp. Oh, yes. Biasanya yang makanya ditutup pakai hallback di sini pakai sound. Gaungnya itu ya. Karena memang dia menyerap banyak suara. Ya. Mungkin ya kalau menurut gue sendiri karena dia vertikal kita lurus kan tidak dia berputar atau ke kiri kanan dia lurus. Jadi teksturnya ya bahan ini lurus. Kalau dari analisa kita sendiri sih gimana ya? Mungkin pantulan lurus itu bisa mengurangi frekuensi-frekuensi yang memang bisa bikin feedback. Mungkin ya kita emang lagi memperdalam juga terus riset tentang pengembangan si gitar bambu. Ya pasti bambu dengan kayu itu berbeda sih, dengan karakter soundnya. Apa ada country dikit gitu? No, kalau country kan kebutuhan genre. Kita buat semua gitar sih ya, dari mulai jenis parlor, grand note, grand concert, grand autorio, super jumbo-nya, nylon, klasik gitar kita semua bikin. Dia ada nylonnya? Ada nylonnya juga, sesuai dengan kebutuhan musiknya. Ada folk musik, country, jazz, populer, rock, bahkan sampai musik-musik blues. Kita ada semua jenis-jenis gitar. Sliding itu ada aman banget. Ini fingerboardnya kita pakai bambu. Semuanya yang gue bawa bambu. Ada juga yang pakai kayu-kayu campur ya. Ada dari sonopling, ebony dan kayu-kayu lainnya untuk di fingerboardnya. Aku pernah dengar katanya si fretnya ini ya, yang besinya apa namanya disebutnya? Oh fret. Adanya katanya ada bahan, ada gimana yang mencocokkan sama si bambu ini? Enggak sih. Kita sih pakai tetap. Ada yang sebagian ada kita pakai stainless, ada yang pakai baja juga. Yang pasti kita pakai yang kualitasnya ya lumayan sesuai dengan kebutuhan kita tersebut. Seru sih, kalau orang ngeliatin aneh gitu kan, orang pasti ngeliatinnya, pengen ngeliatin proses. Nih after taste-nya lah ibaratnya nih. Setelah main berapa gigs, Ogi kan sering tuh ngundang dia pada event-event. Apa kira-kira yang menjadi respon audience gitu nonton Omi main gitu? Gini sebenarnya kalau ngobrolin gitar bambu itu orang masih banyak yang salah persepsi gitu, terutama untuk produk yang kita buat nih dari PSN.
ada beberapa daerah mungkin di Jawa Timur ya, Jawa Timur, Jawa Tengah Tengah juga memproduksi. Oh, jadi tidak hanya di Bogor ya? Ya, tapi memang mereka memproduksi ya gitar bambu yang bentuknya kayak gitar gitu. Oke. Tapi kalau dari kualitas suara, ya bisa jadi gitar, bisa jadi sitar suara. Oh, iya. Karena dia kan ini ya, kayak model apa tuh yang kalau Sunda, yang musik tuh? kecapi. Kita buat juga kecapi. Oh, Tapi iya, kita buat kecapi. juga. Cuman memang belum banyak mungkin Nah. orang-orang yang merasakan menggunakan gitar bambu ini karena di balik proses apa sih namanya pembuatan Dari setiap lempengnya. ya lempengan-lempengannya itu kan memang memakan waktu yang sangat lama gitu kan. Halusin Direndam dulu, terus juga di angin-anginin dulu, dikeringin gitu ya. Karena dia nggak pakai proses di oven kan. Oh. Memang natural. Natural. Akhirnya dia dry by himself gitu ya, nggak mau yang Iya. musim hujan di Bogor banyak gitu kan. Nah, kayak kita ada musim-musim untuk stok. Jadi emang dia dilihat musimnya baru di stok gitu. Gila. Berarti dia tidak industri ya, maksudnya tidak setahun itu nggak yang produce. Ya enggak, karena buat prosesnya aja ngerendamnya 6 bulan, ngeringinnya 6 bulan itu udah. Habis tahu. Itu belum jadi gitar gitu, baru lempengan gitu. Belum kan. lagi harus usia bambunya ya cukup lumayan matang gitu. Iya, bambunya emang harus ada usia-usia tertentu ya. Kalau usia dini masih belum bisa. Kalau menurut Mbah Ogi ada klinik Enggak lah. Enggak, gue denger kan lu bambu tahu sendiri tempatnya. Oh iya, memang kalau pakai gitar bambu main di tempat yang serem ya. Serem. Pikir. Jadi serem ya. Jadi serem. Serem juga nanti kalau yang ada modal tiba-tiba satu penjerengan keluar ya kan? Sebenarnya kalau dibilang aftertaste untuk gitar bambu buat orang yang nggak biasa mendengarkan sound secara detail nggak akan terasa. Benar-benar gitu. yang harus gold ear berarti. Ya, makanya jatuhnya kelasnya butik kan. Oh benar sih. Gitu. Jadi memang selera ya. Ya. Seru juga nih ngomong. Tapi gue sih tertarik juga sama ini kapan dimaininnya? Kapan gitar bambu cocok dimainkan? Kapan aja sih? Bukan hanya misalnya kalau lagi gigs itu bersama lagu-lagu pop atau kadang-kadang Kapan aja? jadi nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Tergantung dari si playernya sendiri, kebutuhannya dia mau main genrenya apa. Kita ada spek. Kayak misalkan dia mau mainin musik-musik jazz atau populer atau blues dan lain sebagainya. Yang ini bisa masuk juga. Karena tipenya orchestra model OM ya atau double O. Ada juga yang jenis parlor. Parlor tuh Lebih kecil, iya. tetap sama bentuk sesi, cuman dia agak lebih ramping. Biasanya itu dipakai untuk single solo main solo gitu kan. Karena ada memang typing. iya ya kayak kita kan support beberapa artis di Indonesia juga ya, memang kebutuhannya dia main akustik. Terakhir nanya kalau nggak salah Nugi ya. Ada Nugi, Iwan Iya, ada Mas Fals, Nugi, Ceritain ada gimana? Iwan Fals, Iwan Fals juga. Iwan Fals, Fadli, ya. Fadli, Fadli. Rian The Massive, Iksan Rian- Scooter, Rian- yes. Rian Camcut terus. No, The Massive. dan The Massive sama Iksan Scooter. Iksan Scooter, gitu. Iya, berarti mereka pun sudah merasakan ini, apalagi Nugi kan dia orangnya ini banget sama lingkungan ya. Oh iya, Jadi kelihatannya kalau bambu nih, pecinta Cinta lingkungan, banget. ya kan? gimana nih sisi greennya ini? Benar. Pasti. Dia ada campaign sendiri mengenai ini sendiri? Apa? Kalau kampanye mungkin secara apa ya, dampak lingkungan sih kayaknya enggak ya. Kalau Mas Nugi ya nggak ada ya. Cuman memang karena Mas Nugi itu suka main solo Main ya, solo. dia masih suka kadang main sendiri Di luar main The Dance gitar, Company ya. Hmm. Makanya kita kenapa support ke beberapa artis besar ini, karena mereka sering showcase di tempat-tempat panggung hiburan yang memang besar banget. Iya. Di situ kita menanyakan bagaimana tentang kualitas sound yang dikeluarkan ya, sound out-nya. Dan gitar yang kita persembahkan juga berdasarkan spesifikasi mereka yang mau seperti apa gitu. Iya. Jadi Berarti personal banget ya. iya, kita harus meriset dulu mereka seperti apa, gaya mainnya seperti apa, dan gitar yang sering jenisnya seperti apa. Lalu di situ Ketika di stem juga pasti body delivery to clients juga berarti mereka ini cocoknya nih. iya, makanya gue Lihat postur tubuhnya Lihat dulu. postur tubuhnya dulu. Kalau Baru ya? iya, kalau kayak Bang Ogi ini segede selo kayak gitu. Enggak sih ya. Tapi
Gua selalu menyarankan kalau beberapa teman-teman yang pengen beli gitar bambu, menyarankan untuk datang dulu ke workshop kita ya di Bogor Kota di Cilendek. Jadi dia bisa konsultasi dulu sama ketemu gue ya, mengenai tentang gitar yang dia butuhkan. Karena ada beberapa orang yang, gue pengen dong si scale-nya atau si neck-nya ini pengen lebih tipis karena di tangannya kecil gitu kan. Nanti kita ukur, terus untuk jenis gitarnya seperti apa. Bisa pre-order juga kebutuhan. Berarti kalau untuk yang nilon dulu kan dia flatnya dijauhin juga, digedein juga. Iya, karena dia flat ya. Kalau ini kan dia beradius ya, bergelombang gitu. Kalau nylon kan dia lebih flat aja sih. Lebih flat. Ya, banyak deh. Kita emang belum coba BA ke beberapa artis dunia sih, masih fokus di Indonesia. Lihat dari posturnya memang belum industri juga nih bahayanya ya. Kalau tiba-tiba banyak kan pusing juga diri. Justru malah gue kalau lagi di stage itu banyak orang nyangkanya ini bukan gitar PSN ya bang ya. Oh ini gitar pabrikan Australia ya, gitar merek si M, si CL gitu ya. Banyak. Australia juga produce? Bukan Note. Maksud gue karena bergaya seperti mirip-mirip wood ya, kayu. Ada gitar Australia yang benar-benar natural seperti gitar PSN. Udah ngangkat si tekstur kayunya ya? Iya, bahkan kalau lagi di panggung orang bilang, oh ini gitar pabrikan Australia nih, gitar. Oh enggak, ini kita bikin dari bambu gitu. Dari Bogor sih. Dari Bogor. Dari Bogor. Karena banyak yang ngeklaim gitar ini bukan dari Bogor ya. Ada yang bilang dari Bandung, dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kalau orang udah ngeliat logonya PSN sih mereka udah tahu ya. Pasti ini buatan Bogor, Indonesia, Jawa Barat. Ya, buat teman-teman di balik layar coba ntar mampir ke PSN. Akustik Bambu di Instagramnya ada. Instagramnya juga ada. Dan saya sih berapa kali ngelewatin belum sempat masuk. Nanti mampir ya. Kita ini dong follow IG-nya PSN Akustik. Boleh. Nanti dicantumkan di sini. Boleh. Nanti Om Ria kalau datang nanti kita kasih bambu deh. Ada. Kita kasih bambunya. Bikin sendiri ya. Bikin sendiri. Oke, terus kalau sekarang nih kan yang tadi nih balik musik itu cenderungan orang mendengarkan dipotong dan akhirnya jadi dia tahu. Itu yang terkenal. Justru musik lama itu kan dibalik kembali. Tidak ada recall yang musik-musik EDM yang baru. Gua ngelihat musik-musik yang sekarang oke lah, mulai ada yang bernuansa filosofi ya. Jadi kayak mereka mulai menggunakan bahasa-bahasa yang berbau sastra, ya kan? Lagu udah mulai India lah, udah mulai aneh kan lirik-liriknya ya. Sejauh apa di musik ini, industri ini terlihat? Apakah ini ya kalau bisa dilihat sekarang musik arahnya yang penerimanya atau audiensnya itu Gen Z ya, berarti ya, Gen Z. Nah Gen Z ini masih bisa menerima kan musik lama dulu kita 90-an, 2000-an. Ya kalau yang penglihatan gua gitu, musik itu dia memang siklusnya akan selalu kembali sih. Ya. Banyak orang yang ya bilang gitu kan, kalau musik yang orisinal itu selesai di tahun 90-an akhir. Yang beneran. Iya. Jadi setelah itu hanya pengulangan. Cuman mungkin ya berbedanya dari sisi lirik-liriknya itu ya sesuai dengan zaman ya, sesuai dengan eranya gitu. Kalau dulu mungkin lirik-lirik yang absurd itu orang nggak mau terlalu dengerin. Tapi kalau sekarang semakin aneh lirik lagunya, orang semakin ingat gitu. Yang kalau ditelaah juga, kita masih bingung nih apa cerita lagunya. Tapi ya memang Gen Z ini kan selalu ngobrolin soal mental health, kesehatan mental health ini benar-benar kayaknya cocok gitu yang lirik-lirik yang nggak gampang diterima. Jadi mereka juga akan berusaha untuk menggali, oh ini artinya ini arti ini. Tapi ini terjadi nggak sih di luar negeri juga? Kan mungkin merhatiin banget tuh industri yang di luar. Kadang sampai nonton Discovery channel yang mengenai musik. Kalau ngomongin musik di luar, bedanya di kita mungkin karena mereka itu masih menggunakan bahasanya tuh piranti ya, yang benar-benar memang ya layak lah, memang untuk menghasilkan sebuah
hasil rekaman yang bagus. Iya. Nah kalau di kita mungkin kan belakangan juga banyak masih tetap ada yang menggunakan software aja bajakan. Betul. Nah itu yang menyayangkan sekali itu ya. Beda sih hasilnya. Outputnya. Iya. Itu penting banget sih di hardware ya. Kenapa makanya musisi Indonesia juga sekarang banyak lari keluar untuk rekaman. Betul Kemarin banget. Kemarin juga Nah, ya. makanya Seven ke Jepang, terus ada siapa lagi tuh pada ke Jepang tuh? banyak. Ada lah beberapa puluh artis yang kesana. Nah, makanya kita sendiri lebih konsep sendiri itu digital sendiri kita membuat tidak meninggalkan tradisi dulu ya, membuat sesuatu yang serius karena tujuannya untuk para musisi sendiri saat memainkan gitar itu todong atau direct atau plug and play sendiri itu keluarnya real. Kayak real dalam artian frekuensinya benar, karena dalam sebuah dunia recording itu kan nggak semuanya asal bunyi aja kan diperhitungkan berapa frekuensinya, EQ-nya seperti apa. Nah kita udah mikirin dari sini sih, bukan yang gitar kita buat dibentang senar langsung jadi, kita bikin manipulasi dan hasilnya software lagi ya Bang. Tapi intinya mah gitar PSN akustik bambu cocok sih untuk rekaman, bisa langsung digunakan gitu. Oke. Ya. Bahasanya sales banget. Ya lumayan lama lah jadi sales. Kosmetik tapi ya. Dan itu memang sudah terjadi di industri musik ya, terutama untuk beberapa brand gitar besar dunia pun memikirkan hal yang sama sih Om. Iya, jadi tadi Bang Ogi bilang sendiri ya, lu pakai software yang bukan original ya pasti, gue yakin gear-nya juga nggak akan sama ya, karena dengan lu menggunakan software yang original mungkin musiknya akan lebih berkah kali ya. Ya kecuali mungkin yang musik-musik yang seperti Rio bilang tadi EDM. Ya itu mungkin tidak membutuhkan hardware tadi gitu. Iya sih. Ini EDM yang European Death Metal itu kan? Duduk. Teknis sih sebenarnya kalau kita bahas itu. Ya kalau rekaman di luar itu semua memang ya balik lagi ke taste musisi sama produsernya gitu. Gimana dia mau menjualnya. Ya kan beberapa sekarang ini banyak yang juga mengikuti jalur indie. Maksudnya kan zaman dulu indie susah banget ya, kita harus take per instrumen. Hampir semua sekarang ke jalur independen. Dan akhirnya bisa mengupload sendiri ke Peranti ataupun platform digital ya. Mau di Spotify, mau di mana. Ya. Langsung akses lewat smartphone sekarang udah bisa. Udah langsung. Udah nggak usah mikirin ada PC, laptop apa gitu ya. Malah sebenarnya kalau menurut gua pribadi dengan banyaknya band-band independen sekarang ini, gua apresiasi banget ya, karena mereka memikirkan tentang ya terutama anak-anak kaum Gen Z ini, Gen Z, musiknya itu nggak asal sih kalau menurut gua ya. Cuman memang ada beberapa yang masih mengkait sebuah pasar yang memang sudah ditentukan ya Bang ya. Jadi mereka masih berusaha masuk ke arah situ. Jadi misalkan si indie udah enak-enak begini, yang si perusahaan besar ini ngikut juga bukan mengcopy ya, berada di jauh mereka ya, si anak ini terkikiskan lagi gitu. Harusnya mereka yang udah naik, makanya yang ini lebih disingkirkan. Intinya kalau pasar musik sekarang memang tidak bisa ditebak. Gitu. Sih. Trennya itu udah, kalau dulu kan wah ini trennya musik rock, ini trennya musik dunia, sekarang udah nggak bisa. Gue sering merhatiin ya, berapa banyak teman-teman, terutama kita juga bergerak di industri visual, makanya nama kita Vertex Cinema Studio. Kita selalu mendahulukan orang tuh salah kaprahnya di visual duluan. Yes, betul. Nah, ini menjadi suatu hal yang kayaknya umum. Lu gambarin, begitu udah ngedit audionya entah jomplang, entah noise, teriak seperti yang sekarang terjadi gitu kan. Betul. Nah, kepengennya sih sebetulnya orang kan ngomong di sini kan lu bergerak di industri apa? Audio, visual. Ya kan kepengennya kan audio didahulukan kan. Betul. Berarti ada cara industri ilmu tersendiri yang ibaratnya satu tahun sendiri atau mungkin 4 tahun kuliahnya gitu khusus membahas tentang audio. Benar nggak sih? Kalau di luar negeri kan begitu kan? Orang sekolah jadi gitaris sampai yang ada S1-nya itu S1-nya mengenai audio. Nah baru dia terjun lah di industri audio visual ya kan. Makanya ketika ketemu sama gitaris reggae atau pemain band dia ngomonginnya, dia taunya cuma musik, dia bermain musik dan akhirnya asik nih kalau ada visualnya. Akhirnya mereka berkolaps dengan para visualizer yang bisa video, bisa grafis, menjadikan sebuah audio visual. Bagaimanapun kan ditonton kan ya. Betul. Nah, menurut
Mau gini. Kalau menurut gua gini, penyajian episode kali ini ya mengenai tadi kalau pertanyaan mengenai audio visual kita mungkin secara wajah sangat menarik. Boro-boro. Gak ada yang menarik amat ya. Jadi kalau memang podcast ya, kalau jatuhnya podcast, ya setahu gua podcast itu adalah suara sebetulnya. Iya, Yes. radio ya banyak-banyak. Audio. Audio yang divideokan ya kan biasanya juga. Radio kan. Dulu kan awal-awalnya radio kan. Yeps. Ya pokoknya gini, podcast itu mah basicnya audio, Iya. bukan visual. Cuman karena ya seiring meledaknya dunia YouTube dan dunia digital streaming segala macam, dan mudah juga ya secara teknologi gitu ya, gambarnya sekalian gitu, visualnya sekalian. Ya, tapi perlu treatment tersendiri dong di audionya juga. Ya seharusnya begitu. Ya butuh orang yang memang Satu kita nggak ngomong departemen. ya, karena di industri kita sendiri sebenarnya belum rata ya kalau dari sisi edukasi gitu. Edukasi maksudnya dalam hal sekolahnya. Iya. Mungkin sudah ada ya, di kita sudah ada gitu. Tapi belum banyak orang yang terjun ke industri kreatif di bidang audio. Gitu. Kalaupun ada yang tahu dia belajar sendiri, mungkin dia lebih fokusnya di studio rekaman atau di broadcast gitu. Kayak Agis dong, jaga studio. Studio Oh, ya. rekaman. Atau di industri pertunjukan live musik gitu. Jadi kalau kita dibilang apa ya, di Indonesia sebenarnya sudah mulai ada ya lembaga sertifikasi profesi audio engineer. Ya. Itu sudah ada. Kelasnya tuh. Kalau secara kelas sih enggak ya. Jadi yang modelnya mungkin dia TikTok lebih ke ujian sih. Lebih ke Itu ujian. Bukan. Jaga studio itu Pak ya. Lebih ke profesi kali ya. Karena kalau misalkan ada orang yang baru belajar dia bilang nanti profesional tanpa ada sertifikasi itu kan sangat meragukan juga kan. Ya. Iya sih, kita perhatiin juga beberapa kali kita kolaborasi sama SMK. Jurusan kan adanya apa sekarang untuk multimedia seperti itu? Adanya DKV, DKV printing dan cetak. Terus ada lagi animasi. Animasi lebih ke visual kan? 2D, 3D. Terus ada lagi yang ketiga, broadcast. Mungkin ini ada sedikit ranah sama broadcast juga kan ya? Ya mungkin nggak jauh ya. Nah, tapi nggak ada yang mendalami secara jurusan audio gitu tiba-tiba di SMK-nya. Pemerintah sendiri nggak mensupport ke arah sana. Maksudnya secara kurikulum. Belum. Pemerintah kita masih memikirkan gimana ngebagiin bansos. Gitu. Jadi, masalah itu mah. Bodoh amat. Ya, itu bodoh amat gitu. Ya makanya pada akhirnya banyak bermunculan teman-teman yang memang mereka belajar sendiri, terus juga setelah mereka mengerti, mereka memperdalam dengan mungkin kursus singkat kali ya kita bilang gitu ya, kursus singkat, terus juga mulai bermunculan di Jakarta mungkin ada ada SAE ya, SAE, ya kan, terus juga gue nggak tahu kalau kampus-kampus. Siapa yang jurusan gitar musik 1 tahun tuh ada nggak soal UNJ? Ya mungkin ya. Jakarta. Gue sih nggak begitu tahu gitu perkembangannya seperti apa, tapi kalau diobrolin tadi soal pendidikannya semenjak dini di SMK harusnya ada. Iya, di bawah ya. Ya, basicnya tuh harus ya dari SMK gitu. Cerita tentang pengalaman juga nih, ada yang beres SMA dia seneng ngeband, mas SMA-nya beres studio kampung yang rentalan sejam tuh. Begitu udah beres dia mencoba bereksekusi di teman-temannya main ngeband dari kafe ke kafe. Dan mencoba gigs ataupun festival, ikut festival, akhirnya bisa perform di suatu acara sebagai opening act misalnya kan. Itu udah bangga banget tuh, terus akhirnya main di kafe-kafe kecil lagi, ngamen lah istilahnya ya, yang ngamen dia dibayar per hour gitu kan ya modelnya, atau enggak dipaketin seminggu 2 kali loh gitu. Kandas di tengah jalan, mereka melihat income-nya tidak bisa menghidupi dari sisi kehidupan yang ada di sini gitu. Jadi akhirnya entah mereka keluar, explore lagi, entah dia menjadi engineer, lebih ke teknikal ya jadinya. Om Ivan mungkin ada pengalaman di situ, karena sekarang udah profesinya udah full time di ini nih. Nah ini gimana Om Ivan? QC-nya ini. Mungkin informasi kali ya kalau anak band yang kalau anak band yang mungkin jam terbangnya berasa kurang dan bayarannya kurang nongkrong sama informasi kurang didapat juga. Koneksi sih, lebih ke koneksi. Jadi kalau
lu main, kalau gue main gitar nih, gue ngerasa udah jago, gue masih terus belajar sih sampai sekarang. Belajar untuk menemukan apa ya, circle-circle yang memang bisa gue tongkrongin gitu. Entah itu komunitas, entah itu sebuah paguyuban dan lain-lain sih. Dengan kita nongkrong kayak gitu dan kita menambah wawasan secara ilmu juga sih. Kayak gitu. Tapi kalau cuman lu berharap lu ngebuat sendiri tim, lu main tanpa pembelajaran yang lain ya alhasil ya. Kalau gue sendiri sih di tim gue terus mencoba untuk menanya dan membuat sebuah perubahan terus, evaluasi terus tiap bulan gitu. Kalau nggak kayak gitu. Jadi patokan ya. Betul, sempat sih yang namanya, aduh kayaknya gue harus gantung gitar gitu kan. Tapi karena gue nanya sama teman-teman, sama senior gue, ya di situ gue banyak banget dapat informasi baru dan gue rubah cara gue itu dan alhamdulillah gitu. Ya, apalagi sekarang kan Gen Z ini udah melalui platform digital semua nih. Yes. Jadi dia bisa mengerjakan ini tidak secara full time. Kadang-kadang after work 9 to 5 dia sorenya dia main gitar ataupun dia bisa bikin musik, dia tuangkan di situ. Kadang dia rilis sendiri kan, dia punya lagu on digital platform. Cover lah minimal ya kan, itu yang bisa dilakukan di rumah. Iya, betul. Karena bisa Sunday and Saturday-nya dia bisa melakukan hal yang lain gitu. Makanya gue ngeliat banyak yang naik juga. Mungkin dia juga sering eksplor di gereja mungkin ataupun musik-musik amal, charity, malah justru jadi naik dia bagus. Kan banyak juga kan musisi-musisi yang vokalnya bagus karena dia dilatih setiap weekend kan. Jadinya mereka extraordinary gitu kadang-kadang vokalnya juga dibandingkan sama kita-kita yang hanya sebatas cover ataupun hanya pengen tampil gitu. Nah, Gen Z ini kira-kira mampu nggak nih mengejar kualitasnya back to 90s kemarin? Kalau menurut gue sih beda zaman ya, beda zaman. Karena memang anak-anak sekarang yang dikategorikan Gen Z itu mereka sangat terbantu dengan segala sokongan teknologi dari YouTube, bisa dengan gampang nyari chord gitu, dia bisa belajar. Intinya mereka jadi otodidak yang jago banget gitu. Dan nekat sih. Ya. Oh iya. Ya. Cuman memang itu tadi balik lagi circle pergaulannya seperti apa. Tadi yang Tuh, ngomongin gitu. Ivan ya kan. Kalau banyak koneksi ya. Iya. Harus begitu. Kalau dia belajar bermusik, bermain gitar, tapi circle-nya ada di salon kecantikan, gitu kan, jadinya beda ya kan. Gitu. Ya, ini yang gue sering dilihat juga akhirnya. Ketika seorang musik profesional akhirnya dia nggak main di mana-mana gitu. Let's say weekly jobnya dia tuh main di trans. Ada beberapa teman gue juga yang jadi vokal back sound itu kayak modelnya misal acara-acara BTS, ada si Komeng kan, terus ada si Ella itu penyanyi dari Bogor juga. Dia main di situ, tapi Sunday itu sama Saturday tetap mereka main di wedding. Jadi sebagai apa? Ya kalau kita ngomongin musisi ya dia udah memutuskan jalan hidupnya sebagai musisi ya. Iya. Berarti dia ada musisi yang memang dia hanya Hobi. bermain karena hobi, ada yang bermain memang karena kebutuhan hidup, ada yang memang setelah kebutuhan hidup tercukupi mereka mulai masuk ke ranah yang lebih besar yaitu industrinya gitu. Dan memang kalau sekarang dibilang yang besar di industrinya itu justru anak-anak yang nekat ya gitu, nekat ya gitu. Setir langsung ya. Tapi memang prosesnya tetap panjang. Nggak bisa sekali susah, dia turun setahun, 2 tahun nggak bisa. Berarti prosesnya. Proses tetap ada. Tuh, teman-teman di balik layar lu harus pikirin juga mengenai prosesnya. Kan banyaknya kepengennya instan ya zaman Betul. sekarang. Semuanya tinggal pencet datang ya kan. Berharap besok mungkin kita pesen Go musik gitu, tiba-tiba jadi pinter gitu, colokin USB. itu bisa terjadi, tapi siklusnya pendek ya. Iya. Gitu loh. Lu nggak bisa yang jadi 10 tahun hidup di musik, 20 tahun nggak bisa gitu. Ya, itu kan kita udah lihat kan yang viral sesaat, ya udah 3 bulan juga orang lupa gitu. Karena memang dia tidak fokus di situ gitu. Kalaupun dia fokus, intinya dia fokus untuk menjadi terkenal gitu. Benar. Bukan lagi membuat musik berkarya gitu, bukan. Tujuannya udah, gue bikin lagu ini ntar jadi ngetop. Tapi memang di usia-usia produktif itulah mereka bisa membuat karya-karya yang bermacam-macam gitu. Karena kalau kita ngomong
keseluruhan dari industrinya musik itu, batasnya orang bikin musik ngetop itu cuman mentoknya di umur 50. Udah 50 ke atas, lu nggak bisa bikin musik yang ngetop udah. Paling diulang lagi. Ujungnya paras kali, mukanya udah mulai keriput. Enggak juga, mungkin kita bisa lihat dari beberapa musisi yang punya nama besar gitu. Dia bikin karya lagi sekarang gitu. Nggak naik. Nggak naik. Karena itu tadi dia udah. bukan masalah seperti itu, tapi memang stres juga kan maksudnya. Untuk dia bisa nyampe ke. Iya, maksudnya proses itu kan ya nggak bisa dipungkiri lah. Semua musician ataupun rock stars ya itu pasti terkecimpung ya. Nah, banyak juga yang enggak juga. Artinya gue ngelihat itu sangat menjadikan pressure buat mereka ketika udah star syndrome, terus kemudian dia siap nggak menerima itu. Star syndrome itu yang bahaya tuh. Ya itu yang bahaya kan, kadang-kadang yang bikin semua orang bisa switch tiba-tiba menjadi seorang yang berbeda. Ya. Ya itu pun terjadi di luar ya kan, kayak misalnya Justin Bieber pun ketika dia udah dewasa, dia haid segala macam itu balik lagi. Nah sekarang di Indonesia ada lagi misalnya kayak Juicy Lucy, dia udah bermusik lama sampai akhirnya dia stres stop, dan pada pandemik dia sempat jualan kue ataupun dagangan itu punya mamahnya dijual, terus akhirnya ada yang mendengarkan, kemudian diviralkan, naik lagi. Sekarang banyak dia tur kota lagi gitu kan. Nah gue pengen dengar dari Om Ivan, titik terendah apa sih yang lo pernah lewatin? Titik terendah? Kalau di musik sendiri sih ya, kalau yang tadi Rio bahas sama Bang Ogi, kalau kita ngomongin profesional itu, kita udah ngelewatin namanya basic, pembelajaran sama ya skills ya. Yang gua khawatirin ini sekarang saat kita ingin membuat sesuatu di industri musik, modal nekat ya. Karena modal nekat itu modal yang buat gua itu adalah bukan pembelajaran di depan sih ya. Karena di depan itu kita harus nongkrong dulu, ngapain dulu, dan tiba-tiba yang anak-anak baru ini dia masuk ke level gig tinggi gitu kan. Levelnya harusnya dia bertahap dari festival sekolah dulu, jangan langsung main ke tempat-tempat yang dia cuma bisa bayar terus dia masuk di perform tersebut gitu kan. Jadi memang ya kayak sekolah aja, semua itu ada level ya. Level yang dimana kita juga harus ada guru. Ya kalau cuma belajar lewat YouTube aja bisa, tapi kan nggak bisa secanggih kayak kita mengenal basic tertentu ya. Kayak kita kan main gitar, nih pakai gitu ya. Kayak lo mengenalkan sebuah gitar aja kan, mainnya gitar lo pakai size snare-nya berapa, berapa ketinggiannya, preamp-nya apa, lo pakai brand snare-nya apa, preamp-nya apa, itu kan udah di luar dari orang yang profesional ya. Buat orang yang udah berkecimpung, udah profesional ya, mereka udah ngejar kayak gitu. Nah, di titik terendahnya itu saat kita menjual harga ya, terkadang harga yang udah kita buat itu banyak orang yang menjatuhkan yang ya bukan orang lama aja sih. Anak-anak baru juga kadang gue kasih harga murah dulu. Mungkin Om Rio ngalamin ya, fotografer anak-anak baru sekarang gearnya udah keren-keren, mahal-mahal, seharga mobil mungkin ya, tapi harganya malah di bawah rata-rata. Nah cuman balik lagi sekarang udah kebutuhan dan udah kebanyakan orang yang udah turun banyak, jadi ya lu mau ambil syukur nggak ya udahlah gitu. Jangan gini lu ambil tapi lu ngeluh gitu. Gue paling nggak suka. Di musik pun sama. Jadi terendahnya sendiri dari gue saat gue udah enak-enak main gitu kan, punya harga yang stabil, cukup, tiba-tiba ada band yang lebih bagus, harganya di bawah gue gitu. Tapi menyayangkan banget sih kayak gitu. Ya appreciate people aja juga kan different level ya. Maksudnya setiap orang punya cara mengapresiasi. Kalau nggak ngerti latar belakangnya, dia nge-kick aja gitu ya dengan harganya. Mungkin sering ditawar juga kan ya, ngomongin artis yang kita mau hire, Dewa lah, dance company segala macam, enak nge-cut-nya ya kan. Tapi begitu udah, budgetnya nggak ada nih ya kan. Dan itu masih terjadi. Masih terjadi. Gue pun sering diskusi sama Bang Ogi ya, kayak mengenai gue ngomong di musik, kita ini musisi cover lah ya, atau yang sering main di hotel, di kafe. Terkadang musisi itu hanya jadi properti aja ya Bang. Gue merasakannya hal seperti itu. Mereka tidak memikirkan tentang audio interface-nya, maksudnya speaker-speakernya, gear-gear untuk perangkat piranti kita lah, untuk kita buang gitu, mic-nya dan lain sebagainya. Bahkan gue pribadi pun saat lagi perform itu 70% hampir nyiapin sendiri gitu kan, dan semuanya. Karena untuk melengkapi kebutuhan kemauan kita di stage tersebut. Makanya banyak pengusaha-pengusaha sekarang itu di kafe dan hotel lebih memikirkan bahwa ini ada musik aja dulu ya Bang ya. Bahkan sampai audiensnya sendiri ngerasa ini
nggak enak nih, bukan nggak enak mainnya, ya speakernya. Yang penting bunyi, yang penting kalau bunyi. kadang-kadang mereka nggak mikirin gitu ke audiens. Visual doang ya. Ya. Visual juga ada istilahnya Astrada. Ada ya, sama ya. Astrada itu asal terang ada. Ada. Astrada. Dan Yang penting kelihatan gitu kan. iya. Asal terang gambar ada ya kan. Dan Nah, harga ini musik juga akhirnya jadi kayak sama. Dan harga semurah mungkin kan. di asal penting ada suaranya kita kalau Iya. kadang-kadang nggak diperhatiin Betul. Kadang speaker Bluetooth malah. Iya, speaker Bluetooth. Bahkan gua di kafe pakai speaker Bluetooth. aku pernah main di suatu tempat. Bahkan job itu kita tolak gitu. Nggak kompatibel dengan gear kita. mampus. Dibayar gede kita. Cuma kita bilang, maaf banget bang, ini nggak bisa gitu. Enggak, ini begini ya. Begininya dia karena kurang edukasi sih. Kalau menurut gua ya. Makanya tadi kenapa Bang Ogi bilang seorang engineer di bidang profesional di sound ya, atau soundman, itu memang harus ada bersertifikasi karena mereka ada pelatihan, mereka ada sekolah khusus, dan itu harus diterapkan sebenarnya. Dan mereka harus mempunyai gaji yang layak juga. Ya, minimal dia tahu how to output si artis, ketika outputnya juga sama. Betul, betul banget. Dan ini ada kejadian loh Bang, aku pernah ada main di daerah Depok gitu ya, Depok Cibinong. Seorang soundman yang bukan soundman beneran, kita yang lebih paham anak band, dia bilang, wah ini nggak bisa gini, lu kalau nggak suka, lu gua cut gitu. Jadi dia kekurangan informasi dan dia berapa kali gua kejadian kayak gitu benturan ya, saat wedding, lagi show wedding gitu, terus lagi perform di event. Kita nggak mau mengadu argumen saat lagi main ya, kita ikutin. Dan akhirnya gue curhatnya sama beliau lah, sama Bang Ogi. Gue tanya gitu kan, gue tanya juga ke teman-teman yang lain. Ya tanggapannya ya tinggalin aja gitu. Ya makanya pentingnya sertifikasi ya Bang ya. Ya itu perlu sih. Karena biar kita pede juga sih main. Itu yang bikin gue hopeless sih saat ini. Banyak banget anak band baru, soundman baru juga. Tapi bukan gue bilang soundman yang lama jadi baru, enggak. Soundman yang lama yang belum mengikuti sertifikasi mungkin harusnya di kita sudah ada wadah ya Bang untuk mereka untuk memicu untuk mempunyai atau ada suatu paguyuban yang membantu support soundman yang memang mereka layak gitu. Ya, sebenarnya sudah ada paguyuban itu ya. Tapi emang balik lagi nanti kalau udah ngomongin job, udah sendiri-sendiri. Iya. Sendiri-sendiri. Iya. Iya sih kalau udah kayak gitu baliknya ke masing-masing. Kalau ngomongin perut setiap orang pasti butuh makan ya. Ini cocok nih sama pada saat itu dia butuh gitu mungkin kan ya. Benar. Nah, ketika nanti kita pengen ngeliatin long lasting industrinya itu yang justru jadi bermasalah gitu kan. Akhirnya jadi tidak berkembang gitu kan. Karena memang proses di industri kreatif itu seperti yang tadi kita bahas di awal ya. Jadi memang nggak bisa membandingkan produktivitas pekerjaan yang stay di misalkan pabrik gitu dengan musisi gitu. Belum tentu kan orang yang belajar setahun misalkan untuk membuat furniture di musik juga setahun wah udah jago gitu. Nggak bisa. Jaminan. Ya itu kan kembali lagi ya, industri mana yang akan ditargetkan ya. Achievement goals dari setiap artis kan beda-beda ya. Ada yang mereka dengan tulus membuat musik dengan apa adanya dan akhirnya tiba-tiba meledak, itu pointless lah ya. Tapi some of them juga kan butuh. Nah, misalnya gue mau main keyboard aja atau main musik by wedding gitu misalnya, nanti dia mendapatkan sesuatu dan bisa nabung. Nah itu mungkin target selanjutnya misalnya. Ya pilihan profesional itu kan macam-macam ya. Ada yang memang kayak tadi kita bilang musisi di rekaman, musisi yang main di kafe atau kita bilang band-band reguler. Atau memang mereka hanya khusus bermain di event-event tertentu kan ada. Ya tergantung pilihannya mereka mau jadi gimana. Balik lagi. Gue menarik juga nih. Ketika Om Ivan nge-TikTok terus gue nontonin gitu ya. Gue berasa nonton radio zaman gue dulu waktu kangen ya, makanya namanya kangen radio. Jadi dia menyetelin musik dengan dia bersikeras untuk mengeluarkan audio yang sama hertznya ketika masuk ke TikTok dan tidak di-cut untuk menurunkan frekuensinya. Terus suaranya yang ditampilkan memang kan Om Ogi sama Om Ivan ini latar belakangnya orang radio ya. Jadi mendapatkan feel itu tuh susah banget dan sementara ini kayaknya orang streamer tuh selalu melihatnya sebagai acuannya ini mah nggak IRL banget, ini mah nggak yang YouTube banget gitu kan. Jadi kesannya ini kok jadi kayak jadul banget gitu kan ngedengerinnya mungkin dari jauh. Tapi some of them people yang 90s, 2000-an mungkin akan ngerasa dia
gila nih gue ngerasa nih feel itu gitu ketika kita mesen lagu by SMS mungkin ya. Yes, atensi SMS. Iya, atau enggak mesen lagu by ini pesan-pesan Email. salam-salam terus atau email yang udah mulai berkembang. Apa sih yang mau digapai sebetulnya? Yang mau kita gapai ini berawal dari COVID kali ya. Waktu kita ngumpul dulu, Om Eri, Bang Ogi, kita ngumpul bareng dulu ya. Ini kita ngapain ya? Dulu kita jadi penyiar juga bukan karena kemauan ya Bang ya. Karena kita memang suka musik. Waktu itu wadah yang kita pengen dengerin musik, kita pengen ketemu artis, ngobrol langsung ya cuma di radio kan. Ya bekalnya itu adalah, investasinya adalah saat itu kita dari kecil emang suka dengerin lagu. Bahkan gue sampai sekarang pun suka menanyakan, lu bayang gak saat ada radio play gitu, gua rekam, gue kirim ke dia, Bang ini lagu apa ya Bang? Lagu ini Van, coba lu setel lagu ini. Dan itu gua perdalam, gue membuka memori gue yang dulu gitu. Oh, gue jadi inget nih, gue jadi inget lagu ini gitu kan. Cuman gue ngomongin lagi ke streamer ya di YouTube entah Instagram, banyak banget orang yang salah kaprah karena memang untuk menyiapkan bahan untuk di radio itu modalnya lumayan ya Bang ya. Ya lumayan. Lumayan banget ya, kenapa? Banyak yang bangkrut. Banyak kan yang udah bangkrut. mulai turun ya. Jadi gue denger juga kayak dulu kan gue dengerin Kisi FM. Lesmana. Lesmana itu semuanya sekarang dibeli semuanya ditangkap dan dialihkan menjadi konsep radio yang berbeda. Ya karena radio itu sumbernya rasa sayang orang kali ya dulu. Karena jadi seorang announcer ya atau menjadi seorang penyiar itu menjadi para idola di zaman non visual ya. Ya intinya sih kalau menurut gue usia itu. Usia. Tapi ini lagi sih, Bang, gue mau ngebahas tentang masalah streamer ya. Gue banyak banget orang mengsalah kaprakan tentang audio interface dengan soundcard ya. Iya. Nah terkadang itu kadang kebalik. Sebenarnya yang dibilang soundcard itu di setiap mainboard di PC atau laptop dia ada soundcard. Dan audio interface itu adalah audio yang memang bisa mengcapture mungkin ya Om Eri ya. Memberikan shot yang lebih. Nah, gue mau ngasih tips juga nih buat para streamer muda. Jangan. Tunggu. Ini emang udah diminta tips sudah. Udah diminta belum? Enggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir sekalian closing nanti ya. Apa yang mau disampaikan buat anak-anak Gen Z ini yang tadi itu masuk tadi untuk Gen Z dengan simpelnya menjelaskan bahwa ke depan tuh enaknya yang ideal tuh begini. Ivan dulu deh. Nah, tadi kan udah ngomongin streamer tuh. Coba lanjut. Oke. Ngomongin streamer. Banyak banget sekarang orang yang streamer itu salah membeli perangkat dan software mungkin ya. Terutama adalah lo harus menyiapkan handphone bukan yang berdasarkan pixelnya besar. Terutama kalau iPhone udah beda ya. Untuk Android deh. Untuk gue bicara boba. Android itu lo bisa cek spesifikasinya itu bagaimana cara kamera dia berapa fps. Yang pertama di visual. Bukan maksimal, kalau bisa di 60 fps walaupun memang hanya 720 ya keluar di TikTok, tapi biasanya di handphone itu mempunyai musik interface atau audio perekam minimal tuh 24 bit. Nah, lu bisa cek itu di spesifikasi handphonenya ya. Ada beberapa handphone, tapi kalau lu beli handphone yang flagship di zaman 2018 hampir semua itu 24 sampai 32 bit. Kenapa iPhone tetap stabil? Karena dia mempunyai audio interface dari musiknya itu perekamnya sampai 32 bit. Iya, dia double. Benar. Jadi bukan berarti lu menggunakan soundcard, lalu lu menggunakan mixer ke soundcard, lalu lu masuk ke handphone. Kalau handphone lu cuma 16 bit ya nggak akan keluar, tetap delay. Tetap suaranya kayak kalau hujan direkam tuh kayak suara orang goreng kerupuk ya. Tapi kalau serius, kalau handphone lu 24 bit, lu menggunakan digital analog converter atau DAC. DAC itu harus sesuai dengan bit handphone. Kalau handphonenya 24, dia bisa shotnya ke 32 bit dan itu harganya mulai dari 400 sampai 2 jutaan. Nah, jadi para streamer ini kadang mereka salah menurut gue ya. Gue pernah debat Komal kayak gitu. Mereka nggak ngerti sih, Bang. Kayak handphone itu bisa lu cek spesifikasinya berapa bit ya. Terutama orang-orang yang baru pemula. Kalau lu pakai handphone misalkan lu pakai handphone Sony. Nah, handphone Sony itu semua udah 24 bit source-nya. Itu rekomen banget ya dari Type-C. Gue bukannya jualan Sony kan, Sony mikirin banget hal itu. Terus lu pakai Huawei atau lu pakai OnePlus, mereka udah menggunakan source itu 24 bit. Tapi kalau menggunakan handphone ya kayak brand-brand Cina, Xiaomi, low end, dia 24 bit tapi keluarnya 16 bit, itu bisa dicek kan di Antutu ya. Jadi ini
minim banget informasi, jarang banget di podcaster bilang. Ya kalau saran gue sih, lu tinggal cek handphonenya apa, lu bisa buka websitenya GSM Arena, lu cek ada bacaan musik berapa bit, berapa. Biasanya kalau 24 bit udah pasti kameranya 60 fps. Buat Iya, banyaknya juga nggak ngedit sih sebetulnya. Kan mereka begitu ngedit kelihatan timeline-nya di situ, source properties. Yes, betul. Betul. Jadi intinya kalau yang buat para streamer jangan terlalu membeli perangkat yang nggak berguna ya. Yes, oke. Terus lo harus beli kabel-kabel RCA, AUX itu yang benar-benar bukan anti noise ya, yang harga kabelnya itu kita udah pikirin ya bang. Lumayan mal. Earringnya, IM-nya, headphone-nya, splitternya itu kalau untuk pemula, gua mungkin sekitar habis 3 jutaan. Itu untuk pemula. Untuk yang proper itu mungkin bisa 15 jutaan. Jadi buat kaum Gen Z jangan terlihat pixelnya besar tapi dilihat dulu ya kapasitas short recordnya berapa bit, minimal 24 deh. Daging banget. Gitu, itu aja. Gua kayaknya nggak nyampe nih otaknya ngomongin audio begini nih. Gua aja nggak ngerti. Ngomongnya yang gilanya kayak jelas-jelas. Aku kan ngerti dari Mas Nganu kan. Begitu betul. Latar belakangnya ya udah colokan USB dari bos-bos yang besar. Iya kalau buat gue sih sebenarnya memutuskan hidup jadi musisi itu berarti memang memutuskan untuk hidup di industri kreatif ya. Jadi ya kalau mereka buat musik ya terus aja buat musik. Karena sekarang nggak ada tuh batasan umur kita mau. Kalau dulu kan mungkin waduh nih kayaknya udah usia 30 nih kayaknya siklusnya nggak bakal panjang gitu ya. Tapi kan sekarang justru kebalikannya gitu. Sudah teriset sama dia. Kalau sekarang kan udah mulai muncul nih. Ya coba mungkin kalau kita cek gitu musisi-musisi yang lagi naik sekarang gitu ya. Itu kebanyakan mereka memang udah ngejalanin 5-10 tahun ke belakang dengan berpindah-pindah tempat main dari ya mungkin dari kafe lah, dari gigs lah gitu. Itu proses yang sangat wajar dijalani sama teman-teman yang memutuskan hidup jadi musisi. Jadi kalau mau menyerah, jangan lama-lama karena waktu lu kebuang gitu. Jadi tetap bikin karya, tetap nge-gigs gitu, tetap nongkrong di circle yang memang saling support. Betul. Pasti ada jalannya. Betul banget. Betul. Emang beda ya kalau umur yang nasehatin begitu. Ya ini pengalaman sebagai dancer sebenarnya ya. Benar-benar di balik layar kita dapetin beberapa insight yang menarik untuk dunia ini yang which is masih abu-abu juga di para Gen Z yang mudah-mudahan jadi sedikit ada bahan edukasi kecil-kecilan ya mudah-mudahan ya. Tapi targetnya sih sebetulnya kita cuma mencoba menghibur aja ya teman-teman ini barangkali bisa juga mendapatkan sumbangsih ataupun ibaratnya kayak nasihat-nasihat yang sudah menjadi ilmu diselipkan di antara itu. Ya, sumbang sih mas. Ujung-ujungnya kita yang nyumbang sih. Oke, tonton di balik layar kita ketemu lagi dengan host-host ataupun tamu-tamu yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi berkah ataupun menjadi suatu makanan yang bukan hanya feeds Instagram dong lewat makanan, tapi kita juga mendapatkan makanan yang mengenai audio ini menjadi suatu berbeda nanti di industri ke depan seperti harapan mereka. Sampai ketemu lagi di balik layar.